Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembelajaran tentang persamaan trigonometri. Kalau di video kemarin, di materi sebelumnya, biasanya di ruas baik di ruas kiri maupun di ruas kanan itu kedua-duanya berbentuk trigonometri ya. Kedua-duanya berbentuk perbandingan trigonometri. Jadi ada nilai sinus, kosinus, tangen ataupun sebaliknya. Nah, sekarang di salah satu ruas, yaitu di ruas kanan ini langsung nilai gini. Nah, ini gimana cara mengerjakannya? Nah, ini saya contohkan. Jadi kalau misalnya ada soal sin 2x sama dengan setengah akar 2, di mana x terletak di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, gimana caranya? Gini, kita kan tahu kalau setengah akar 2, dan ini sin ya, ini sin. Nah, nilai dari sin berapa yang hasilnya setengah akar 2? Jadi, nah, sin inverse setengah akar 2. Ini kan, jadi kita mau cari nilai sin berapa yang hasilnya setengah akar 2. Kita tahu nilai dari sin yang hasilnya setengah akar 2 adalah 45 derajat. Sekali lagi, ini positif ya. Ini positif kan? Beda lagi kalau dia negatif, oke? Jadi 45 derajat di sini ya. Nah, berarti ini kita kerjakan seperti yang kemarin. Sama. Berarti kan 2x sama dengan 45 derajat plus minus n dikali 360 derajat. Ini kalau cara yang manual biasa. Jadi x sama dengan 45 derajat. Ini kalau kita bagi 2 biar jadi x sama dengan ya, sehingga 45 dibagi 2 jadi 22,5 derajat ditambah n dikali 180 derajat. Nah, sekarang kita tinggal coba-coba nilai n sehingga x memenuhi interval. Kalau n-nya 0, maka x pasti 22,5 derajat. Jika n-nya 1, maka nilai x adalah 22,5 derajat ditambah 180 derajat, yakni 202,5 derajat. Nah, ini memenuhi ya. Ini juga memenuhi. Nah, kira-kira kalau n-nya 2, kira-kira memenuhi tidak? Tidak ya, karena kalau 2 dikali 180 saja sudah 360. Sedangkan kalau kita ambil tanda yang negatif, maka hasilnya akan negatif. Sedangkan batas bawah hanya boleh 0. Kemudian ada satu lagi. Ini kan nilai sin berapa yang hasilnya setengah akar 2. Yang pertama itu 45 derajat. Tapi ada satu lagi, yaitu sin berapa yang hasilnya setengah akar 2 akan ada satu lagi, yaitu sin 135 derajat. Karena sin 135 derajat hasilnya juga setengah akar 2. Berarti ini kita kerjakan sesuai dengan alfanya 135 derajat. Berarti ini jadi 2x sama dengan 135 derajat plus minus n dikali 360 derajat, sehingga ini kita bagi 2 lagi biar jadi x sama dengan, maka 135 dibagi 2 itu 67,5 ditambah n dikali 180 derajat. Nah, sekarang kita coba-coba nilai n lagi untuk dapat x. Kalau n-nya 0, maka x sama dengan 67,5 derajat. Kalau n-nya 1, maka x sama dengan 67,5 derajat ditambah 180 derajat ya. Jadi 247,5 derajat. Nah, jadi ini jadi 247,5 derajat. Oke, kalau misalnya n-nya 2 juga
pasti akan lebih dari 360 derajat ya. Sedangkan kalau kita ambil tandanya yang negatif, pasti hasilnya akan negatif. Sedangkan batas bawahnya hanya boleh sampai 0. Berarti ini himpunan penyelesaiannya ada 4. Sehingga kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya itu ada 22,5 derajat, 67,5 derajat, kemudian 202,5 derajat, dan 247,5 derajat. Nih, biar membedakan dengan koma. Oke, jadi intinya sama saja. Tapi ada proses inverse dulu di sini. Nih ada proses inverse dulu di sini. Karena kita perlu tahu dulu setengah akar 2 ini hasil dari sin berapa. Sin berapa yang hasilnya setengah akar 2 untuk dapat sudutnya ini. Oke, inverse. Gunakan inverse di materi pertama kita kemarin. Oke, ini contoh soal yang kedua. Akar 3 tan 2x dikurang 10 dikurang 1 sama dengan 0 derajat. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai x, di mana x itu terletak di antara 0 sampai 360 derajat. Nah, kalau ketemu bentuknya seperti ini, jangan bingung dulu. Ini kan bisa jadi, nah, ini kan, oke. Kemudian kalau kita bagi kedua ruas dengan akar 3, jadi tan 2x dikurang 10 sama dengan 1 per akar 3, ya kan? Oke, kita bikin yang rapi. Tinggal ini jadi tan 2x dikurang 10 sama dengan 1 per akar 3. Nah, seperti yang tadi, kita harus tahu dulu nilai tan berapa yang menghasilkan 1 per akar 3. Lihat di sini hasilnya positif ya. Hasilnya positif. Nah, berarti nilai tan yang positif itu ada di kuadran berapa? Kuadran 1 dan 3. Berarti fokus kita sudut-sudut di kuadran 1 dan di kuadran 3. Sekarang kuadran 1. Gampang ya, sudut istimewa hafalan yang di tabel itu. Nilai tan berapa yang hasilnya 1 per akar 3? Tan 30 derajat pastikan. Sehingga ini menjadi, soal ini menjadi tan 2x dikurang 10 sama dengan tan 30 derajat. Karena tan 30 derajat hasilnya 1 per akar 3. Nah, tinggal kita selesaikan dengan cara biasa. Berarti, oh ya, ini yang pertama ya. Yang pertama kan yang di kuadran 1 tadi. Nah, berarti 2x dikurang 10 sama dengan 30 plus minus n dikali 360 derajat kalau pakai cara manual. Berarti 2x sama dengan 40 derajat plus minus n dikali 360 derajat. Biar jadi x sama dengan, maka kedua ruas dibagi 2 sehingga ini jadi 20 derajat plus minus n dikali 180 derajat. Ingat, ini interval paling bawah 0, batas bawahnya 0. Jadi kita tidak usah coba tanda negatif, langsung positif saja. Kalau n-nya 0, maka x-nya pasti 20 derajat. Kalau n-nya 1, maka x-nya 200 derajat. Nah, perlu tidak kita coba n-nya 2? Kalau 2 sudah 360 derajat ya, yang ini tambah 20 derajat pasti lebih dari interval. Maka tidak usah kita coba, cukup coba sampai n sama dengan 1. Sekarang untuk yang satu lagi, ingat karena tan yang menghasilkan 1 per akar 3 itu bukan cuma tan 30 derajat, ada yang satu lagi yang ada di kuadran 3. Berarti tan 2x dikurang 10 sama dengan tan, nah karena ini sudah di kuadran 1, sedangkan sudut berelasi di kuadran 3 itu adalah, bentar kita buat di sini saja ada mat. Nah, kita lanjutkan di atas sini ya. Tan 2x dikurang 10 sama dengan tan 180 ditambah 30 derajat. Oke, karena kuadran 3 maka pakai 180 ditambah, karena tadi sudah kuadran 1 maka pakai aja di sini jadi alfa.
sehingga jadi tan 2x dikurang 10 sama dengan tan 210 derajat. Nah, selanjutnya tinggal dikerjakan manual. Berarti ini jadi 2x dikurang 10 sama dengan 210 derajat plus minus n dikali 360 derajat. Ini jadi 2x sama dengan 220 derajat ditambah n dikali 360 derajat. Biar jadi x sama dengan ini kedua ruas dibagi 2 sehingga jadi 110 derajat plus minus n dikali 180 derajat. Nah, kalau n-nya 0 maka x-nya 110 derajat. Kalau n-nya 1 maka x-nya sama dengan 110 ditambah 180 yaitu 290 derajat. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya sebagai kesimpulan, himpunan penyelesaiannya adalah 20 derajat, 110 derajat, 200 derajat, dan 290 derajat. Nah, ini silakan kalian coba pakai cara yang rumus di video yang kemarin. Apakah hasilnya sama atau tidak? Pasti hasilnya akan sama. Nah, nanti kuncinya itu dari sini. Nih, kalau sudah ini kan, nah ini tadi kan kita coba dari sini ya. Tan inverse dari 1 per akar 3 itu pasti hasilnya ada 30 derajat dan 210 derajat. Nah, kalau kalian mau pakai rumus cepat yang kemarin, maka cukup sampai sini saja. Langsung kalian aplikasikan ke rumus. Jadi, alfa-nya itu adalah 30 derajat. Sama seperti yang sin tadi, soal nomor 1. Nih, ini kan sin inverse dari setengah akar 2 itu kan ada 2. Ada 45 derajat dan 135 derajat. Nah, kalau kalian mau pakai rumus cepat itu sampai sini saja cukup. Selanjutnya ini kalian jadikan alfa. Nah, kalian gunakan sesuai rumusnya itu apa. Oke? Nah, ini coba kalian kerjakan. 2 cos x dikurang 30 derajat ditambah akar 3 sama dengan 0, di mana x itu terletak di antara 0 sampai 360 derajat. Boleh dikerjakan pakai cara manual seperti cara saya yang biasa, seperti 2 contoh di atas ini. Boleh gunakan rumus yang barusan saya kasih di video terakhir itu. Boleh, bebas. Oke, jadi silakan dikerjakan, nanti kita diskusikan bersama di grup. Saya akhiri ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.